Kami dari Halopuan kini berada di Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Seperti yang para pemirsa sekalian lihat, kami akan melakukan kegiatan gerakan melawan stunting di Kota Bandung ini, khususnya di Cijerah. Data terakhir menurut Dinas Kesehatan Kota Bandung, angka kejadian stunting di Kota Bandung ini naik dari 6,39% ke 8,39%, atau angka realnya ada sekitar 9.000 lebih balita yang mengalami stunting dari 100.000 balita yang diukur atau disurvei. Baik pemirsa, kami akan melakukan kegiatan di dalam gang ini, agak jauh ke dalam. Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang Cijerah. Cijerah ini adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Bandung Kulon, di Kota Bandung. Cijerah ini adalah kelurahan di Kota Bandung yang berbatasan langsung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Nah, Cijerah mempunyai karakteristik populasi yang bekerja lebih banyak di pabrik, di pegawai-pegawai pemerintah dan pegawai-pegawai swasta serta perdagangan. Nah, dengan karakter daerah atau populasi seperti itu, kami memiliki pengalaman sebelumnya di Sumedang. Angka kejadian stunting biasanya cukup tinggi karena orang tua yang bekerja, baik ayah maupun ibu, seringkali cenderung mengabaikan atau kurang memperhatikan asupan gizi bagi anak-anak mereka. Kalau ibu-ibu tahu nggak stunting apa? Insya Allah nanti tahu ya setelah ikut acara ini ya. Sekarang ibu coba ibu nama siapa, anaknya berapa usianya? Ini saya namanya Unani, anak saya Fahrul, umurnya 5 bulan. Fahrul 5 bulan. Ya. Kalau ibu coba? Anak saya Rian Suwari, anak saya 8 bulan. Oh, 8 bulan. Kalau ibu? Saya Ria, ini sebulan. Kalau ibu? Widya. Kandungan 4. Sabar bulan? Jalan 4. Jalan 4 bulan. Oke. Terima kasih ibu-ibu, silahkan. Nah, demikian para pemirsa, komentar dari warga yang akan menghadiri kegiatan gerakan melawan stunting yang diselenggarakan oleh Halopuan dan PDI Perjuangan. Mereka mengetahui kegiatan ini dari kader-kader partai atau PDI Perjuangan di tempat mereka masing-masing. Dan mereka sesuai dengan sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu yang memiliki balita di bawah usia 2 tahun, karena memang stunting itu sangat efektif dilawan di masa atau periode 1000 pertama kehidupan. Nah, demikian juga tadi ada warga yang atau peserta kegiatan ini yang masih mengandung anak dengan usia kandungan sekitar 4 bulan. Nah, ini juga penting karena bahkan sejak belum menikah, baik itu kaum ibu atau laki-laki maupun perempuan, khususnya perempuan, harus mengetahui apa itu stunting, sehingga pencegahannya bisa dilakukan sejak sebelum menikah, sebelum mengandung, ketika mengandung, dan ketika 1000 hari pertama kehidupan anak mereka masing-masing. Para pemirsa, kita akan menuju ke lokasi kegiatan. Seperti tadi saya katakan, kegiatannya berlokasi di tengah-tengah pemukiman warga, dan dari jalan besar tadi jaraknya cukup lumayan, sekitar 3 menit berjalan kaki. Mari ikuti kami untuk ke tempat kegiatan. Dari gang yang agak besar, kita memasuki gang yang lebih kecil. Di ujung sana acara sedang dipersiapkan, baik oleh tim Halopuan, kader-kader PDI Perjuangan Kota Bandung, maupun kader-kader Posyandu setempat.
Nah, kawan-kawan sekalian, inilah lokasi acara kegiatan kami, Gerakan Melawan Stunting pada 12 Desember 2021. Kawan-kawan, ini Bang Niko Sihaan sudah hadir ke lokasi acara. Bang Niko, mungkin kita ngobrol-ngobrol sebentar. Bang Niko, apa maksud dari Bang Niko bersama Halo Puan ini menggelar acara melawan stunting? Jadi ini adalah program yang sangat positif ya. Ini stunting ini kan merupakan salah satu jalan ya menuju apa yang dicita-citakan dan disampaikan oleh Presiden Jokowi juga mengenai generasi emas Indonesia 2045 kan gitu kan. Nah, jadi harapan kita sih memang kalau untuk mempersiapkan generasi emas 2045 ya mau nggak mau kita harus punya sumber daya manusia yang baik kan itu kan. Itu modal utamanya untuk menjadi hebat. Modal utama kita adalah sumber daya manusia. Kita di tahun 2030 ya 2025 sampai 2030 kita dikatakan mau mendapatkan ledakan demografi ya, ledakan demografi. Penduduk kita diperkirakan bisa sampai dengan 350 juta ya kan. Nah, 350 juta ini kita harapkan menjadi salah satu modal kuat kita gitu. Bukan menjadi beban negara, tetapi menjadi satu modal kuat untuk bisa ikut memperkuat generasi emas 2045 kan. Bayangkan kalau mereka terlahir di tahun 2030 kan mereka menjadi usia produktif nanti di tahun 2045. Makanya kita harus mempersiapkan itu. Langkah ke sana kita masih punya satu kendala besar ya. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Bu Mega bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang tumbuh tidak kita katakan tidak maksimal ya, kan gitu kan. Nah, ini juga sepertinya melawan stunting ini salah satu isu yang jadi concern PDI Perjuangan. Justru karena memang kita melihat bahwa dan memang ini adalah angka yang selama ini mungkin tidak terlalu dilihat gitu ya. Padahal stunting ini adalah salah satu modal ya untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang sehat gitu ya, yang fit untuk bisa jadi orang-orang Indonesia yang produktif. Nah, itu dia. Kenapa hijrah pilihan Bang Niko dan tim nih? Oke. Data yang kami punyai memang banyak kasus-kasus stunting ini ada di pemukiman padat, sekitar di pinggiran kota gitu ya. Sehingga kita memilih lah salah satu titik di tempat ini yang mungkin berbatasan juga dengan Kota Cimahi, berbatasan juga dengan Kabupaten Bandung gitu ya. Nah, di mana angka-angka stunting ini di sini masih cukup tinggi gitu. Kita berharap kehadiran program ini nanti akan jadi pemicu ya. Sosialisasi bagaimana menggunakan daun kelor ini bisa menjadi pemicu supaya masyarakat bisa dengan sadar ya. Ibu-ibu terutama yang sudah hamil itu bisa mempersiapkan gizi yang seimbang buat anaknya melalui kegiatan penggunaan daun kelor ini. Pada hari ini juga kita akan memperkenalkan bubuk kelor, Bu. Halo, Puan. Halo, Puan. Tepuk tangan, Bu. Dwi Bados selaku Ketua RW
menghaturkan banyak terima kasih atas dorongan dari bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian yang mana dalam acara ini untuk melawan stunting, mudah-mudahan di RW kita khususnya Kelurahan Cijerah tidak ada yang terjangkit ataupun tidak ada yang terkena itu. Dan di sini ada program yang memang harus disampaikan, yaitu melawan stunting. Melawan stunting di mana pengolahan daun kelor menjadi asupan super. Mudah-mudahan ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini membawa motivasi untuk kita bersama, ibu-ibu, kamu ngurus murang kali, misal saya ya. Karena memang anak ini menjadi amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jadikan anak yang bisa menyematkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Harapan kita ibu, dengan kita mengkonsumsi daun kelor yang murah meriah ini, ya, ini bisa menyeimbangkan gizi. Nah, itu dia, menyeimbangkan gizi supaya anaknya yang lahir nanti hebat, beratnya cukup, panjangnya, tingginya cukup, sehingga mereka nanti dalam waktu 3 tahun berkembang sangat baik. Makanannya ibu apa aja? Ikan, daging-dagingan, sayur, susu. Ikan, daging-dagingan, sayur, susu. Wah, bagus sekali tuh, ada protein, ada ikan gitu. Jadi cita-citanya begitu anaknya lahir nanti pintar gitu ya. Ya, oh, amin gitu ya. Daun kelor kan, ibu-ibu udah pernah pada tahu kan daun kelor? Biasanya buat apa Bu Ibu? Nah, kan biasanya tuh buat ngusir apa? Tuh, Tete. Tuh, buat mengusir makhluk gaib. Nah, dari Halo Puan, kita ini ingin berbagi bahwa bukan hanya mengusir makhluk gaib, karena kalau itu kan kita belum melakukan risetnya ya Bu ya. Nah, jadi bukan hanya untuk mengusir makhluk gaib, tapi di sini bagaimana mengolah daun kelor untuk mengusir stunting. Nah, daun kelor ini sudah diakui oleh Lembaga Kesehatan Internasional WHO sebagai asupan makanan super, nutrisinya tinggi, karbohidratnya tinggi, mineralnya juga tinggi. Itu sangat bagus untuk dikonsumsi kepada balita-balita yang ada terlihat gejala stunting. Kita memilih di Desa Cijerah ini karena kami melihat banyak orang tuanya itu ya suami istri itu sama-sama bekerja. Kadang-kadang kalau suami istri bekerja, anak kelupaan hari ini dikasih makan apa, carinya yang gampang, betul nggak Bu? Ibu mah gerak ngobrol jeung rencangan di tetangga. Peser bakso. Ya, ngucup prom. Ibu mau basona, budak diberi cairan. Kepancen bisa yang ada basona oke. Jangan nyapek-nyapek aja. Itu saya berterima kasih kepada Halo Puan yang telah mengadakan penyuluhan ini, karena stunting itu benar-benar nyata ibu-ibu semua. Ya, karena saya yang mencari tahu mengenai stunting itu emang dampaknya berbahaya. Berbahaya. Selain untuk kembang anak yang mempengaruhi kecerdasan indera, kita sebagai ibu harusnya lebih waspada terhadap stunting. Umur 2 tahun itu tinggi badannya harusnya misalkan 86 cm, akan tetapi anak-anak ibu atau balita ibu itu kurang dari 86. Nah, itu bisa dikatakan stunting. Jadi untuk menghindari hal itu, ibu-ibu di saat hamil terus sampai anak usia 2 tahun itu harus mencukupi gizinya sesuai dengan anjuran. Ditaruh di atas tampah, jangan dijemur di matahari langsung ya, nanti yang sehat mataharinya ya. Iya, kandungan nutrisinya hilang. Nah, saya akan sedikit menjelaskan atau unboxing paket kita. Ini ada sereal ya, maksudnya sereal. Ada gula pasir, ada kacang hijau ya, yang biasa diberikan sebenarnya sebagai makanan tambahan di posyandu-posyandu. Lalu ada yang disebut dengan kental manis. Ini perlu diketahui bahwa ini bukan susu ya, bukan susu. Ini
tidak bisa diminum atau tidak diperkenankan untuk diminum langsung sebagai susu, tapi diberikan sebagai tambahan saja, membuat puding, membuat kue. Ya, yang terpenting adalah ini, bubuk daun kelor. Ini yang menjadi khas dari gerakan melawan stunting Halokuan. Karena bubuk ini sangat kaya akan nutrisi dan vitamin. Cukup protein, cukup karbohidrat, dan sangat kaya dengan mikronutrisi. Demikian kawan-kawan sekalian, unboxing kami terhadap paket Halokuan. Bagaimana acara ini menurut Ibu? Sangat seru sekali. Kita dapat wawasan juga, dapat ilmu juga. Selain itu juga mengedukasi kita sebagai ibu agar bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi. Terus sudah tahu informasi dengan soal daun kelor, Ibu apa keinginannya sekarang? Keinginannya ya ingin melestarikan lagi daun kelor, ingin menanam di rumah agar nanti kalau misalkan butuh kita bisa langsung digunakan untuk anak. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin ada pesan-pesan buat Ibu Puan Maharani? Ya, untuk Ibu Puan Maharani terima kasih telah menyelenggarakan atau mengadakan melawan stunting ini. Sering-sering membuat edukasi-edukasi untuk kita para ibu, khususnya yang masih awal mengenai ilmu tentang anak ataupun tentang ibu hamil. Nama Anissa Lestari, lagi menyusui anak 1 tahun. Apa yang Ibu dapatkan dari acara ini? Jadi tahu apa itu stunting, kegunaan daun kelor, cara mengelola, cara ngolahnya gimana, manfaatnya, terus cara mencegah stunting itu gimana. Ibu setelah tahu manfaat daun kelor, apa yang Ibu inginkan? Ya lebih memanfaatkan daun kelor seperti dibuat makanan, dibuat olahan-olahan lain gitu, selain dibubukin atau bisa dipakai apa gitu. Ibu kan dapat bubuk kelor dari dari Halokuan, dari Ibu Puan. Nah, mau dipakai apa tuh? Ya diolah ke makanan anak. Kalau nggak buat ibunya juga kan kalau menyusui daun kelor bagus, juga bagus ya biar banyak memperbanyak susunya, ASI ya, katanya asinya, gitu. Nah. Ya buat itu Jadi juga. mau dihabisin kan? Iya. Ya. Nah, sekarang Ibu ada pesan untuk Bu Puan? Buat Ibu Puan Maharani, makasih buat acara menggelar acara ini. Jadi semua ibu-ibu yang asalnya nggak tahu jadi tahu, manfaat daun kelor yang asalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Hatur nuhun, Bu. PDI Perjuangan begitu peduli dengan persoalan stunting, Kang Rafael. Ya, karena bagi kami PDI Perjuangan pembangunan sumber daya manusia itu penting, itu harus dibangun dari anak-anak yang sehat. Anak-anak sehat kami sangat peduli. Makanya dari itu program-program kami ya program kerakyatan salah satunya itu membangun sumber daya manusia dengan cara salah satunya ya pencegahan stunting tentunya. Nah, Pak Rafael, ini kan Halokuan ada gerakan melawan stunting. Ada mungkin usulan atau rencana-rencana Kang Rafael mungkin ke depannya ini untuk bagusnya seperti apa? Usulannya diperbanyak titik-titiknya, semakin masif ya, karena saya melihat beberapa kabupaten kota persoalannya salah satunya adalah memang tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya gizi buruk salah satunya itu mempengaruhi tumbuh kembang anak dengan tidak baik. Titik-titiknya seperbanyak. Iya. Kang Rafael, ini kan ada data di Jawa Barat ini cukup tinggi ya menyumbang angka stunting. Ya. Kalau dari PDI Perjuangan program di Dewan itu apa saja yang sudah dilakukan? Kita mendorong di sektor kesehatan, mendorong kan
pelayanan posyandu diperbaiki, kemudian juga asupan gizi diperbanyak belanjanya, termasuk juga fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi Ibu Mega tuh orang yang hebat ya. Ketua umum saya ini orang hebat, sangat memperhatikan rakyatnya. Karena rakyat ini harus menjadi orang-orang yang hebat dan negara itu berpangku kepada regenerasi. Bangsa ini maju kalau regenerasinya hebat. Nah, kenapa dengan stunting kita sangat peduli, bukan sangat peduli, sangat memperhatikan sekali karena stunting ini bagian dari bagaimana regenerasi kita ke depan, gizinya baik, makanannya bermutu, berkualitas, anak ini jadi orang hebat begitu loh. Kalau coba anak-anak kita lemah, lemas, daya pikirnya tidak dapat menerima pelajaran dan sebagainya, ini kan sebuah persoalan masa depan bangsa. Jadi berpikir saya ini berpikir kepentingan bangsa, bukan kepentingan orang per orang atau kelompok, tidak. PD Perjuangan berpikir untuk kepentingan bangsa, bukan berpikir untuk kepentingan PD Perjuangan saja. Karena Ibu Mega sering menyampaikan, bagi kita sebagai kader, bagaimana kita berkenan rakyat kita. Kenapa? Karena Indonesia harus terjaga dengan baik. Oleh siapa? Oleh regenerasi muda, oleh regenerasi penerus begitu. Nah, saya sangat peduli dengan stunting ini. Inilah kehebatan PD Perjuangan. Ini bukan dari sekarang Bu Mega menyampaikan, sudah cukup lama Bu Mega sampaikan. Saya bukan kemarin sore jadi kader PD Perjuangan, ya. Saya tak orang angkatan 87-an lah begitu ya. Sejak mengenal PD Perjuangan karena bapak saya seorang PNI dan saya bangga sekali. Saya punya seorang ketua umum yang luar biasa memperhatikan rakyatnya dengan meminta kader-kadernya untuk terus mengingatkan kepada rakyatnya agar mereka tidak terdampak stunting. Bergerak bersama warga merdeka.